Bapak Bahyuni Deliansah SH.MH adalah penjabat Bupati Muaro Jambi. Penjabat Bupati adalah seseorang yang memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban yang sama dengan Bupati definitif selaku kepala daerah. Sebagai PJ Bupati Muaro Jambi, pada Selasa 28 Maret 2023, Bapak Bahyuni mengunjungi seorang korban dari serangan amukan ganasnya terkaman beruang ke rumah korban di Desa Sukadamai, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi. Hal ini dilakukan guna meringankan beban bagi keluarga dan juga korban. Itu kenapa nggak ada dari desa sini, nggak ada diapain ya? Jerat atau diburu kayak gitu kan? Itu nanti kan meresahkan warga. Baru kejadian baru dipasang. Iyalah, kan sebelumnya kan belum pernah tahu, belum pernah kejadian di desa sini. Waktu di lokasi kejadian masnya sendiri? Itu Sama perempuan Berdua ya, Mbak? tapi jauh tempatnya tidak berdekatan. Enggak, pagi sore kejadian. Korban sendiri bernama Komar Hidayat, berusia 31 tahun, mengalami luka serius hampir di sekujur tubuhnya dikarenakan tersayat oleh kuku beruang yang menyerangnya. Seperti diketahui bahwa korban diterkam beruang saat sedang di kebun karet yang berada di Desa Sukadamai. Sebelumnya Komar sempat menjalani perawatan intensif di RSUD Raden Matahir, Kota Jambi. Saat ini dokter sudah menyatakan bahwa kondisi Komar sudah membaik, namun harus tetap melakukan pengecekan secara berkala ke dokter yang menanganinya. Sama-sama ternyata itu bukan babi, itu beruang. Saya terpecahkan di samping itu antara jarak 6-7 meter itu beruang itu beberapa kali lompatan itu sudah ada di depan saya, lalu dia mau menggigit gitu kan, terus saya akan pakai tangan saya. Nah, lalu tangan beruang itu nyakar ke mata saya, mata kiri sini bolong kena bukunya, terus mata kanannya itu lepas sampai sini, sampai bawah pipi. Setelah itu saya tidak bisa melihat apa-apa.
diserang beruang itu saya hanya menjerit lalu tidak lama kemudian beruangnya pergi, terus tidak lama kemudian lagi istri saya datang gitu mas. Kejadiannya di mana mas? Kejadiannya di kebun karet, tepatnya di RT 09 Dusun Sidomulyo, Desa Sukadamai, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi. Setelah di sana mas istrinya datang, pertolongan pertama mas itu langsung dibawa ke mana mas? Ataukah dibawa ke rumah langsung atau langsung dibawa ke rumah sakit? Itu langsung ke mana ini? Ke puskesmas, klinik, di klinik Sukadam di sini. Terus tidak lama kemudian dirujuk ke rumah sakit. Gitu mas. Oh ya mas, untuk kejadian tadi kan saya mau nanya untuk kakinya itu kapan mas tahu kalau kakinya juga ada mengalami patah tulang sama bolong di kakinya? Ini waktu nak mau digendong istri saya, itu kaki saya kok sakit sekali gitu kan, disentuh sedikit saja sudah sakit gitu kan. Nah setelah tahunya itu setelah lihat hasil rongsen gitu, ternyata kaki saya mengalami patah gitu mas. Oh, itu mas, setelah dibawa dari klinik puskesmas apa ada rujukan untuk rumah sakit di daerah Jambi? Ada, itu di rumah sakit umum Raden Matahir. Tindakan pertama di sana langsung dioperasi atau gimana? Itu saya dengar ada juga luka jahitan yang ada di dada ya? Ada Bolong. Di sini diperkirakan itu kemarin kena paru-parunya kan, tapi setelah dibedah alhamdulillah paru-parunya nggak kena. Berapa jahitan kira-kira mas untuk di dada? Kurang paham mas. bekasnya ada semua bagian mana lagi. Setelah itu ada bagian yang lain mas yang kena atau punggung? Kemaluan? Itu Bagian kemarin ada bekas cakaran. itu telinga semuanya rata-rata bekas cakaran ya, nggak ada bekas gigitan. Apa ada juga bekas gigitan? Ini yang dikit Kaki. yang kakinya itu kan koyangnya besar gitu kan, tulangnya nampak tulang tengah sini. Kaki patah, terus tulang hidung, Tulang hidung juga kena mas? ya dan itu patah, rahang. Untuk kejadian di sini itu udah berapa kali itu? Wah itu pertanyaan yang beda. Ya mas, setelah dibawa itu pulang ke rumah setelah berapa hari mas? Ya dari rumah sakit langsung dibawa ke sini, Di rumah menyatakan sakit. sudah sembuh total. Di rumah sakit kurang lebih 12 hari. Siti Norahayu. Siti Nurhayu. Ya mbak sebagai istri dari Mas Komar. Iya. Ya mbak, waktu kejadian mbak ada di lokasi. Ada. Boleh ceritakan mbak sebelum kejadiannya sampai akhir kejadian. Itu kan berangkatnya 2:30. Ini rencana tuh mau ngumpul kan, iya, ngumpul getah. Oh, Nah, jadi di saat berangkat itu kan, terus tidak lama dari itu ada dengar sekrusuk-krusuk di sampingan itu kan. Aku kira itu suami aku, jadi aku udah jalan ke situ. Rencana aku tuh mau menyusul ke tempat suami aku tuh, tapi di dalam hati tidak usah gitu, mau
jalannya lurus saja ke atas gitu kan. Kami ini udah satu bukit tuh berdua, cuman aku di atas, kakak di bawah gitu kan. Terus tidak lama azan, habis azan dengar suara begonggong seperti gonggong Maaf, anjing. azannya azan apa tuh mbak? Maghrib, Isya, Asar? Asar. Oh azan Asar. Lanjutkan. Dan setelah gonggong itu, tidak lama dari itu dengar suara kakak maki-maki. Suaminya. Iya. Hmm. Kira tadi gonggong itu ada orang buru gitu kan, babi kan. Ternyata kok ada kakak maki-maki gitu kan. Dan setelah aku ke bawah tuh, kakak sudah terduduk, beruangnya sudah nggak ada. Oh, sempat melihat beruangnya? Nggak sempat melihat beruang posisi lagi emasnya? Nggak? Enggak. Cuma melihat suami aku sudah terduduk kayak itu. Kami sih sempat cerita sebentar kan. Ya dia nanya kenapa gelap katanya. Mata mama sebelah keluar, atasnya bolong, hidungnya bolong. Terus aku bilang, sini aku gendong, betuntun kan, aku arahin jalannya keluar. Terus kata kakak tidak bisa, dan kakinya sakit. Sekarang aku tidak lama dari itu dengar gitu kan, kakinya patah rupanya. Terus aku cari bantuan keluar. Aku lama di situ kan, darahnya kalau kita duduk kan, darahnya muncul semua. Di mulutnya itu penuh darah, seluruh badan. Jadi waktu aku angkat gitu, jadi kan aku nggak tahu kalau dadanya ini bolong. Jadi dia bilang sakit, jadi aku nggak tahu. Rupanya dada ini sudah bolong. Waktu mencari bantuan, ada siapa pertama yang membantu mbak, yang ikut membantu masnya? Aku suruh baring dulu. Baring dulu. Iya, ada Terus orang. sudah baring, Aku mbaknya cari- pergi. Iya, keluar. Pada saat itu warga sudah ada atau yang Ada dibantu? satu orang. Iya, perempuan. Mm-mm. Di bedeng bawah sini kan. Terus mbak itu yang cariin orang. Pada saat itu jarak dari lahan sampai pemukiman padat penduduk ini jauh atau dekat mbak? Kira-kira berapa kilometer? Jauh. Jauh ya. 1 kilo. 1 kilo ya. Aku masih kurang tahu. Pertolongan pertama pada saat mas setelah diangkat itu dilarikan ke mana? Ke bidan. Ke bidan. Oh, kayak klinik gitu ya. Dari klinik itu ada rujukankah atau pergi kemana dulu, apa ke rumah sakit terdekat seperti unit 1 atau ke Jambi gitu? Ke Jambi. Langsung ke Jambi. Iya, langsung ke Jambi. Apa reaksi mbak pertama saat melihat emasnya terkapar waktu itu? Lihatnya itu sudah gemeteran, sudah nggak ada pikiran apa lagi, mata terasa sakit, nak nangis tuh air mata udah nggak bisa keluar lagi. Jadi aku paksakan lari, walau badan sudah gemeteran dan nggak kuat, terus nak pingsan, tapi aku paksa untuk cari orang. Kalau sempat suami aku ngomong kan, jangan tinggali aku katanya. Di beruangnya datang lagi, di hutan ini udah nggak ada orang. Tapi aku paksakan, aku tinggalkan mencari bantuan. Aku pun lihatnya tuh udah tidak sanggup, rasanya tuh udah nggak geletak gitu. Tapi aku paksakan dengan Bismillah untuk cari orang. Di sana cuma berdua mbak atau ada anak? Cuma berdua. Pada saat seperti ini ada nggak tanggapan dari warga setempat dengan kejadian yang menimpa masnya? Ada, Apa katanya? ya itulah katanya kok bisa terjadi gitu kan. Padahal sebelumnya belum ada. Belum ada sih di Sungai Lande dulu kan, ibu-ibu. Ya matanya juga keluar, tapi dia bawa pakai apa? Untuk potong pisau tuh, mulutnya disogok-sogok.
Tapi kami ini nggak bawa apa-apa sama sekali. Cuma obat itulah kami bawa. Boleh untuk arahnya ke depan, pengetahuan untuk warga-warga sekitar kalau pas lagi kebun membawa alat peralatan atau alat yang untuk bisa menjaga diri. Boleh himbauan. Ya, kalau misalnya ke kebun harus bawa senjata seperti parang gitu kan untuk persiapan. Itu apa? Orang tua aku juga pernah ketemu. Iya, pernah ketemunya 3, 2 gitu. Pernah ketemu di situ. Cuman dia ketemunya sebesar anak kambing cuma. Oh, kalau boleh tahu yang emasnya ketemu itu kira-kira sebesar apa? Besar. Kita kalau melihatnya tuh kayak gini. Jadi kita nggak bisa melawan. Kalau kecil mungkin dia kabur, tapi kalau dia lebih besar dari kita, dia hajar kita. Kita ngelawan, nggak ngelawan itu sama aja. Kita tetap dicakar-cakar. Sudah nih. Mana ini Pak? Bukan. Yang ini lain, Pak. besar Pak. Yang besar Pak. Iya. Dari anu kan dari Pak siapa? Amri ya? Iya. Oh, beres. Siap. Wah. Siap. Lebih ke Mas. Solid semua ada. Tim solid mereka Bang. Yang mana? Semua. Bangkok apa yang besok? Yang itu bang dulu ada Pak yang bangkok Pak. Yang boleh bangkok Pak. Yang itu hitam nih Pak kan? Nih. Nanti dia bisa anu kan? Bisa berkembang kan? Siapa? Itu penting. Lebaran. Ada siapa? Bukan bapak lebaran Pak ya. Ya jangan. Gini. Udah eloknya tuh. Nah, elok nih. Hah? Ini dipotong ingkung di sodornya Bupati. Waduh. Ya, jauh. Pak. Pak. Ya, Pak. Oh, lepang lumpis ini. Bang, Bang. kalau misalnya dia buat kolam bisa juga, cuma nggak bisa. Apa nggak mungkin Pak? Kolam kecil. Bebas aja. Kolam kecil. Oh, katanya. Kami kan mau. Betul lah, cuma Amin lah, cuma Aisyah yang berangkat. Oh siap, Amin ya. Assalamualaikum. Kita sama aja Bu. Ya, sehat, ya. Selamat sehat ya. Mulai tersenyum. Waduh. Sehat ya. Masuknya kurang ya? Saya nampak di sini. Oh, baju tahu ya, baju ya. Kalau baju saya, ya. Ya. Tapi kalau ibu tahu kan? Kalau wajah apa tak? Wajah Bupati. Kalau ibu, istri, sama ya. Sebelumnya, Bapak Bahyuni sempat melakukan kunjungan ke rumah sakit dan memastikan bahwa pemerintah kabupaten akan membantu pengobatan hingga Komar sembuh. Kali ini, Bapak Bahyuni datang langsung ke rumah korban dan memberikan sejumlah bantuan sembako dan juga penyerahan kandang ayam kepada keluarga korban agar bisa diternak ke depannya untuk menambah penghasilan bagi Komar. Dengan ini, Bapak Bahyuni menyampaikan agar Komar tetap semangat, jangan patah arang,
dan harapan kedepannya semoga lekas sembuh agar bisa beraktivitas seperti sedia kala. Kandang-kandangnya ya, supaya Pak Komar tetap masih bisa berusaha, masih bisa mendapatkan nafkah yang lebih ya Pak ya. Segala sesuatu itu sudah diatur ya Bu ya. Nah, itu. Ya Bu ya. Jangan dipotong dulu, tunggu dia. Ya. Pokoknya ya, pemerintah nyiapkan kandangnya, nyiapkan ayamnya. Nah, silakan. Selanjutnya Pak Komar beserta istri, ya kan? Kalau emang etikatnya baik, pengen maju ya itu dikembangkan. Ya, mudah-mudahan nanti bisa mendapatkan hasil yang lebih baik. Ya. Jangan nanti mau lebaran Pak Bupati, satu dulu ya. Hah? Ya. Bisa kan Pak ya? Nah, ini Pak, ini banyak nih. Nah, nih, kemarin ini kepala Basnas, kemarin bantu juga ya kemarin ini dari Pak nih, perwakilan. Ya. Ini hadir lengkap ini Pak Babung. Ya, Pak ini yang Pak Bisa mana? Siap. Nah, ini dua yang kemarin kandang ya. Jadi, Bu, Pak Babin Katimas nanya, itu wayang juga. Apa jawab beliau? Rekam dulu baru dikasih. Pak ini jawabnya. Pak, tambah lah ya Pak ya. Seminggu direkam dulu dia. Nah, ini untuk apa Bu? Untuk menjelang Lebaran, Bapak kan belum bisa usaha ya. Nah, dikasih ini ya. Pasti Bapak sehat. Nah, tuh bukan luar biasa Pak Dinas Sosial ini. Ini Pak Sinda. Ya, saya nggak lama-lama Bu ya. Pak Komar, Bapak puasa? Obat, rutin minum obat. Bagus mana bagus? Lihat hadisnya, ya. Matanya ada masih nih, masih ada yang sakit. Tidak. Sebelah sini ya? Ini Pak ya? Ini Pak. Ada tas. Nah ini buat ini. Sini Pak. Nah ini Pak. Nah ini Pak. Untuk beli susu dari LH. Enak kalau beli sama Pak Dinas nih. Katanya betul, ini Pak Dinas LH betul di saat Tuhan memberikan ruang buka untuk sedekah, nah dia melakukan itu. Nah, ya kan? Kalau pula dari kemana itu kan? Terus ya. Ya, Bu ya, Ibu berpuasa? Ya. Ibu puasa? Nah, kalau misalnya Ibu nggak puasa, pasal salah satu saya suruh buka juga di sini. Ya, tapi ya tolong ya. Pak Babin, Pak ini, Pak Haris ini Pak. Ya, betul. Oh, situ. Masih ada. Ya, masih ada. Wah, ada Kamil. Sini. Perhubungan. Pak Ades. Mundur lagi. Terus Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang berada di kediaman Bapak Komar di Kecamatan Nistong dalam rangka janji pemerintah Kabupaten Muara Jambi terhadap Pak Komar yang
beberapa bulan yang lalu mengalami kecelakaan direkam oleh buruan, sehingga beliau beserta keluarganya tentunya tidak bisa memberikan angka yang baik karena ada sesuatu hal yang tidak mungkin dilakukan lagi ketika dia sudah dilakukan direkam oleh buruan. Untuk itu saya sebagai Bupati bersama Pak Sekda bersama tokoh Bida yang lain bersepakat untuk membuatkan kandang ayam berserta ayamnya, sehingga nanti Pak Komar walaupun dalam kondisi begini dia tetap bisa beraktivitas dan bisa mendapatkan tambahan kehidupan keluarganya yang ada. Saya rasa mungkin itu dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kades Desa Sukadamai, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, memperkenalkan diri. Nama saya Pak Muriono, dan di sebelah kiri saya Pak Sekcam dan Pak Jurizal, dan sebelah kanan saya Pak Babin Katimas, Pak Ilmansah selaku pendamping desa yang setiap saat mendampingi. Jadi secara garis besarnya Pak, saya Kepala Desa Sukadamai, kronologi kejadian ini tidak memahami persis karena waktu itu kami pas kejadian itu di Kabupaten Bo, yaitu menghadiri acara pernikahan dari keluarga kami, dan waktu itu informasi itu dapat dari Pak Babin Katimas informasi, dan pada saat itu juga setelah menghadiri pernikahan pada malam hari dan paginya pas jam 7 secara langsung kami meluncur ke Desa Sukadamai. Itu yang dapat kami ketahui, dan langkah kedepannya setelah kami sampai di sini yaitu informasi kedatang dari Pak Camat Kecamatan Mestong, Pak Edi Saputra, dan Pak Sekcam dan seluruh unsur pemerintahan kecamatan, dan dibantu oleh pemerintah desa yaitu termasuk perangkat desa, Pak Kadus yang ada, dan Pak Babin Katimas, Pak Babinsa selaku pendamping desa dan setiap saat mendampingi kami, dan itu terus dari Pak Korman yang Pak Komar yang selaku musibah, yaitu mendapatkan bantuan baik dari kabupaten, Pak Bupati langsung, dan dari Ibu Gubernur, yaitu ada bantuan juga dari Bansos kabupaten juga ada bantuan, Basnas. Alhamdulillah sampai detik ini bantuan juga sudah banyak mengalir. Yang terakhir ini dari Pak PJ Bupati kita yaitu bantuan ayam yang alhamdulillah sudah sampai di Desa Sukadamai dan terus diserahkan ke yang bersangkutan. Itu pengetahuan dari kami selaku Kepala Desa Sukadamai, dan selanjutnya mungkin keterangan lebih paham dan lebih lanjut kami silakan Pak Babin Katimas. Terima kasih Pak Kades, yang saya hormati Pak Kades, Pak Jurizal, Pak Sekcam. Waktu itu saya lagi piket, jadi mendapatkan informasi waktu itu jam 5:30 tentang adanya kejadian warga yang diserang binatang buas yaitu beruang. Setelah itu saya langsung ke daerah sini, tetapi sampai daerah sini kita sudah agak gelap ataupun ini cuma bisa menghimbau kepada masyarakat untuk tidak beraktivitas di wilayah yang ada beruang tersebut di daerah RT 09 di kebun situ. Pada itu kami mungkin menghubungi Pak Kades, menghubungi Babinsa untuk sama-sama turun ke lapangan, dan juga menghubungi BKSDA untuk segera turun untuk penanganannya. Alhamdulillah waktu itu kita sudah beberapa kali
termasuk memasang perangkap walaupun sampai saat ini belum ada hasil karena luasnya itu sekitar 50 sampai 60 hektar di situ yang masih hutan karet, semak belukar gitu kan. Jadi himbauan dari saya sebagai Babin Kamtibmas untuk masyarakat apabila beraktivitas ke kebun atau ke ladang untuk jangan lupa membawa alat pelindung diri, parang atau golok, jadi bisa melindungi diri dari binatang buas ataupun yang lainnya. Itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka nama saya Zulizar, yang disampaikan oleh Pak Kades tadi. Saya selaku Sekcam pada kesempatan ini menyikapi kejadian yang dialami oleh masyarakat kami, Pak Saudara Kumar. Terus kita informasi musibah seperti ini warga kami Kecamatan Mestom ini sudah orang yang kedua. Setahun yang lalu ya Pak ya, setahun lalu ada warga Sungai Landai juga diserang beruang ya. Dan ini hampir setahun. Nah, sekarang ini warga Desa Sukadamai. Jadi harapan kami ke depan yang disampaikan oleh Pak Mas tadi, untuk masyarakat kalau ke kebun, karena sini memang wilayah Mestom ini boleh katakan daerahnya daerah perkebunan, apalagi daerah perkebunan karetnya masih luas. Jadi belum semuanya kebun sawit, masih banyak kebun karet, apalagi karet tersebut karet-karet tua yang memang sudah tidak digarap lagi. Jadi punya kawasan lah jadinya. Jadi karet-karet itu sudah menjadi kawasan belukar. Jadi beruang-beruangnya nyaman di situ sekarang. Binatang-binatang buas, bukan hanya beruang, mungkin ada binatang-binatang lain yang mungkin belum berkonflik dengan masyarakat aja mungkin kan. Kebetulan sekarang yang berkonflik dengan beruang ini. Jadi harapan kami ya mungkin ke depan masyarakat kalau daerah-daerah yang seperti itu perlu waspadaan. Sudah itu kalau ke kebun jangan sendirian, bawa kawan, sudah itu pelindung diri. Itu yang perlu kita ingatkan kepada masyarakat karena tidak menutup. Apalagi sekarang beruang tersebut sampai saat ini belum tertangkap, walaupun perangkap sudah kita pasang. Pihak BPBD, BKSDA sudah menaruh perangkap di tempat kejadian saudara Komar itu. Tapi sampai saat ini belum ada perkembangan atau beruang tersebut tertangkap. Jadi itu kami sekali lagi mengimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati atau waspada, karena tidak menutup kemungkinan beruang itu menyerang masyarakat lagi. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama yang dilakukan dari perangkat desa maupun Babin Kamtibmas terkait penyerangan binatang buas yang saat ini. Paling baru pengimbau-imbauan ke masyarakat yang melalui ada acara-acara diimbau. Tapi kalau untuk menangani yang bersangkutan itu sudah pasang perangkap. Selain pasang perangkap, apalagi ya untuk pencegahan-pencegahannya yang bakal mau dilakukan untuk selanjutnya? Yang pertama kita tetap sinergitas dengan BKSDA, yang Desa Tiga Pilar tetap dikontrol wilayah tersebut. Sambil di situ kan ada juga BKSDA yang berwenang, mungkin kita memindahkan perangkap ataupun kalaupun ada kita mungkin BKSDA kemarin itu sudah siap senapan bius, senjata bius. Jadi memang kalau masyarakat ada menemukan nampak cepat lapor. Jadi kami tetap menghimbau kepada masyarakat
jangan dulu ataupun ibaratnya berhati-hati ketika ke wilayah tersebut. Jangan sendiri-sendiri, tetap membawa pelindung diri. Apabila ada informasi ibaratnya gerak-gerik ataupun suara-suara yang ini cepat keluar, menghubungi kami. Jadi kami segera untuk ini lagi. Soalnya kami sudah 4 kali mengelilingi itu, sudah memindahkan juga perangkap sudah dua kali kan. 2 kali dari mulai pertama kita pindahkan ke tempat yang ada jejaknya lagi, sampai sekarang kami belum ada hasil. Jadi informasi dari masyarakat memang tetap kami butuhkan gitu, untuk biar lebih cepat. Dari untuk penyerangan binatang buas tersebut itu apakah menyangkut dari makanan dari binatang buas tersebut? Apakah dia kelaparan, dia keluar sampai menyerang warga itu, atau hanya untuk spontan atau supaya mereka menunjukkan bahwa mereka ini tempat mereka gitu? Oh, kemungkinan kan kita ini banyak juga yang karet planting dari karet ke sawit, jadi situasi untuk wilayah binatang buas itu semakin tancapnya berkurang. Jadi apalagi Pak Komar waktu itu ketemu itu mendadak atau saling ini, itu mungkin itu aja. Ya, kedepannya kami mohon mungkin dari BKSDA, karena selama ini kita tidak pernah ketemu dari ruang tersebut, jadi mohon mungkin dari Dinas Imigrasi yang bersangkutan untuk menindaklanjuti, mungkin bisa bertempat tinggal di sini berapa minggu atau berapa hari. Mungkin karena ruang itu kan sifatnya berbeda-beda, tidak tempat ini dan tempat lain. Jadi itu mohon dari pemerintah desa. Kekhawatiran dari masyarakat kan itu, karena mayoritas masyarakat Sukadamai itu ternyata karet dan petani karet sebagian, jadi banyak yang sudah beralih. Jadi itu permohonan dari pemerintah desa. Mungkin untuk yang musibah ini, alhamdulillah dari pemerintah desa, baik dari kecamatan, Pak Babin, kerjasamanya alhamdulillah cepat berjalan. Sampai mungkin itu. Jadi pada saat kejadian kita minta bantuan dari BKSDA untuk menanggulangi atau untuk melakukan upaya-upaya agar binatang buas itu tidak mengganggu kehidupan masyarakat di sini. Dan pada saat itu memang sudah ada upaya-upaya dipasang perangkap. Setelah beberapa waktu yang berlalu, ternyata itu belum membuahkan hasil ya. Dan informasi beberapa hari lalu saya dapat informasi bahwa ternyata binatang buas itu masih ada di situ. Ya, masih ada di sekitar situ ya, masih ada di sekitar situ. Kemudian kemarin secara resmi saya sudah buat surat pada BKSDA agar lebih intens lagi untuk melakukan penanggulangan terhadap itu. Mungkin petugas dari BKSDA bisa stay di sini beberapa hari sehingga masyarakat itu bisa menjadi lebih tenang lagi. Karena sekarang mau ke kebun, mau bekerja juga was-was. Karena dikhawatirkan ada terulang lagi kejadian seperti itu. Itu upaya kita juga minta kepada masyarakat supaya berhati-hati. Pak Babin, Pak Kaptimas juga melakukan edukasi kepada masyarakat supaya tetap waspada lah seperti itu. Mudah-mudahan upaya yang kita lakukan ini bisa membuahkan hasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Bidan Desa Sukadamai, Kabupaten Muaro Jambi, yang bernama Bidan Desa Wanita. Di sini saya menjabat sebagai Bidan Desa di RT 05 Dusun Sidomulyo, Kecamatan Mestong. Kejadian ini terjadi sudah setelah 3 minggu kejadian ini. Pak Komar diterkam beruang dan sudah dilakukan tindakan sampai ke rumah sakit. Sekarang sudah dalam kondisi kesehatan sudah mulai memulih. Terima kasih banyak yang PJ Bupati yang telah memberikan bantuan, yang sangat memberikan bantuan kepada keluarga Pak Komar. Saya ucapkan terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika, warga Simpang Udang, dan ada Mbak Hati sebagai
tetangga dari saudara Komar Hidayat. Saya perwakilan warga Simpang Gudang Sukadamai mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak PJ Bupati yang telah membantu saudara Komar dan juga untuk para relawan yang sudah membantu. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sutarsan, warga Sukadamai, RT 05. Mengucapkan terima kasih banyak kepada pemerintah bahwasanya sudah peduli terhadap warga kami, saudara Komar yang telah mendapat musibah bencana terekam binatang buas, dan harapan kami warga Sukadamai semoga tidak akan terjadi lagi dan warga supaya waspada tidak terjadi bencana binatang buas lagi. Tahan dulu, lanjut. Untuk pemerintah dimohon agar cepat mengambil tindakan. Langsung ucapkan salam. Oke, 3, 2, 1, action. Selanjutnya untuk pemerintah, semoga ada tindakan yang lebih lanjut lagi. Cukup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Bahyuni Deliansah SH MH adalah penjabat Bupati Muaro Jambi. Penjabat Bupati adalah seseorang yang memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban yang sama dengan Bupati definitif selaku kepala daerah. Sebagai PJ Bupati Muaro Jambi, pada Selasa 28 Maret 2023, Bapak Bahyuni mengunjungi seorang korban dari serangan amukan ganasnya terkaman beruang ke rumah korban di Desa Sukadamai, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi. Hal ini dilakukan guna meringankan beban bagi keluarga dan juga korban.